Selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi ya bersama saya Kak Rose di acara Rumpi Do Secret Club. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga bersama bintang tamu kita yang hadir hari ini. Salah satunya ada Vena, Melinda dan Atala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik. Dan ada beberapa bintang tamu ya. Salah satunya kita kedatangan juga Iron Man hari ini ya. Tapi nanti kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang ramai di luar sana. Yang menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini kemarin ya, Uya Kuya dan Astrid tuh ada memposting sebuah video. Aku nggak tahu itu lagi apa tanya jawab, tapi kayaknya bukan di rumah mereka gitu ya. Di situ Astrid, ada statement Astrid yang mengatakan bahwa rumah yang kemarin sempat dijarah itu beserta isinya dan bangunannya itu tidak ada sepeser pun itu adalah uang hasil korupsi. Begitu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ya, dan bahkan ya ada satu pertemuan dengan satu orang nenek-nenek gitu yang sempat juga ya mungkin terbawa euforia pada saat itu gitu, yang sempat mengambil AC kalau nggak salah, tapi udah dikembalikan. Dan bahkan sama Uya juga ada ungkapan terima kasih dari Uya juga buat nenek itu. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Ya sedih ya, karena memang kondisinya banyak yang juga kesusahan, banyak juga yang kekurangan. Kita lihat komentar netizen ya, yang komentarnya ada macam-macam, masih ada pro dan kontra juga. Tapi ada juga yang akhirnya menyadari bahwa dia termasuk bagian yang merasa tersulut terhadap postingan-postingan yang ternyata itu adalah postingan yang hoax gitu ya. Saya awalnya juga tersulut emosi lihat video joget Uya dan setuju untuk pergi ke rumah Uya buat protes aksi dia, dan saya kira Uya ada di rumah untuk menenangkan pendemo. Saya nggak setuju jika sampai anarkis seperti itu dengan menjara isi rumahnya. Itulah peran media sekarang, ibarat pisau bermata dua. Hati-hati dengan hal adu domba melalui media seperti video-video yang buat rakyat marah. Sebaiknya di cross check apa benar video itu. Jauhi anarkis dan hindari adu domba gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi Astrid sempat bilang itu adalah fitnah gitu. Salah satu yang fitnah yang mana sih? Nih ada satu video yang sempat rame ya, sempat rame adalah video Uya joget, ada gambarnya, ada beberapa orang yang memposting ya. Bukan yang ini, yang hoaxnya dulu tunjukin. Hoaxnya ditunjukin ya, itu video yang tadi sama. Ini video joget itu ya, kita baca dulu ada beberapa captionnya ya. Jogetin aja dikira gaji 3 juta per hari gede gitu ya. Ini diposting oleh orang lain ya. Videonya video milik Uya, yang memposting orang lain, yang memberi caption juga orang lain ya. Terus udah gitu orang lain juga yang memberikan caption Uya Kuya joget usai kenaikan gaji DPR. Ya ini juga. Terus kemudian ini juga. Jadi ini sempat ramai ini video joget-joget dengan caption seperti itu, sehingga orang menduga respon Uya itu seolah-olah menganggap enteng protes masyarakat. Padahal aslinya, video aslinya yang joget-joget itu tanpa caption, dan ini sebenarnya sudah diposting dari tahun 2023 gitu ya. Itu satu. Ada lagi komentar netizen yang masih nggak percaya juga. Nah, berikut komentar netizen yang dia bilang iya kalau soal ini ya, kan emang bukan soal 3 juta per hari, tapi soal ngeledek rakyat dengan bilang ya kita mah artis, nggak apa-apa dong joget-joget. Oke ya. Ini ada dari cuplikan statementnya Uya, tapi statementnya itu kalau nggak salah hanya ngomong ya gue memang artis gitu ya. Gue anggota DPR tapi juga artis, dan itu kaitannya pertanyaannya adalah seputar kenapa dia bikin konten ya. Dia bilang ya anggota yang lain juga bikin konten. Buat apa sih bikin konten? Salah satunya juga mungkin untuk laporan kegiatannya sedang apa ya. Tapi dia tidak pernah mengatakan joget-joget itu nggak apa-apa karena dia artis. Jadi itu adalah dua hal yang konteksnya berbeda. Dan bahkan wawancara soal ya gue kan artis itu dilakukan jauh sebelumnya. Jadi itu adalah dua video hoax yang menyangkut Uya Kuya gitu. Oke, baik, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita yang anaknya juga menjadi anggota dewan, ibunya juga pernah menjadi anggota dewan. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita bersama dengan Vena dan Atala. Ini yang kemarin kayaknya kalau lihat dari postingannya baru pulang dari Bali. Alhamdulillah ya. Dan sebelumnya kita juga ingin mengucapkan turut prihatin gitu ya, melihat bencana banjir yang terjadi melanda di beberapa daerah di kota Denpasar, Bali gitu ya, dan memakan korban jiwa. Sejauh ini informasi yang saya dapat sudah ada 11 korban meninggal, baik itu karena terseret arus maupun karena sengatan listrik.
dan ada beberapa bangunan juga roboh karena hujan yang intens dari sejak Selasa malam hingga Rabu pagi itu menyebabkan sungai meluap, sehingga kemudian ya tekanannya cukup tinggi. Itu karena juga ada banyak apa ya istilahnya saluran airnya juga terhambat oleh sampah-sampah gitu, sehingga dan ini cukup tinggi ya, banjirnya cukup tinggi, ada sampai setinggi dada orang dewasa. Dan bukan cuman korban manusia juga, tapi juga kemarin juga ada yang posting gitu ya di tempat apa sih namanya anak-anak bulu itu ya, itu juga ya banyak yang kemudian terbawa arus gitu. Kita lihat cuplikan banjir di Denpasar berikut ini. Turut berduka sekali lagi untuk keluarga yang ditinggalkan dan semoga segera pulih keadaan di Denpasar. Ini Vena kan ibunya juga orang Bali ya, punya ada rumah juga di daerah Denpasar. Kita ada rumah keluarga di Denpasar tuh, Mama ada di sini kebetulan. Katanya kena ya Mah ya? Kena banjir juga Mah? Rumah keluarga? Oh toko, deket-deket sekitar situ. Kebetulan kalau aku rumahnya Pecatu, tinggi di bukit. Tapi ya turut prihatin lah yang pasti. Karena aku baru aja 2 hari balik dari situ. Jadi 2 hari balik, berarti hari Minggu ya? Atau hari Senin? Hari Senin balik. Hari Senin balik. Sehari kemudian ya? Sehari kemudian ada banjir. Kemarin. Jadi banjirnya tuh ya di Rebo kemarin. Di Rebo kan yang parah itu. Jadi aku kaget banget karena aku biasa nyetir lewat Sunset itu yang tenggelam tadi. Aku biasa nyetir sendiri. Underpass itu yang tadi tergenang. Tapi memang kalau kita lihat Bali kan mungkin sekarang padat banget ya. Padat penduduk, padat bangunan. Dan mungkin sampah juga salah satu penyebabnya, dan mungkin memang harus ada infrastruktur yang diperbaiki ya, drainasenya itu, saluran air. Betul, karena perkembangan juga semakin cepat. Iya, semakin pesat. Kita lihat ini beberapa artis yang tinggal juga di Bali, ada Nana Mirdad juga mengabarkan ini rumahnya karena di pinggir sungai juga gitu. Salah satu temboknya rumahnya juga sempat roboh gitu ya. Ada artikelnya punya, di posting juga ya. Ada postingannya. Nah, kalau ini postingannya Aming. Sama isinya. Oh, repost. Oh, ini postingannya Nana. Oh, ini adalah postingannya Aming yang di-repost. Atau ini postingan siapa yang di-repost? Postingan seseorang yang kemudian di-repost oleh Aming maupun juga Nana Mirdad ya. Tentang yaitu tadi kepedulian seperti yang diutarakan oleh Vena juga ya. Banjir bukan bencana alam tapi bencana tata kelola tata ruang yang amburadul, tata guna lahan yang nggak beraturan, dan tata kelola pemerintahan yang gagal. Jadi ini masuk protes begitu ya. Bali kini merasakan dampak dari semua itu. Lini masa sosmed publik Bali pagi ini ramai soal banjir di sejumlah titik. Sepertinya ini tragedi banjir paling parah di Bali. Ya, aku juga kemarin tuh bener-bener nggak ada apa-apa, clean. Emang hujan sih, tapi mungkin curah hujannya nggak sebesar yang hari Rabu kemarin. Tapi aku lihat juga mungkin dari Pak Gubernur sendiri kan, Pak Wayan Koster langsung turun dan memang melihat langsung, dan katanya akan ada pergantian ya bagi yang menderita kerugian itu kan udah miliaran pasti kan. Sektor pariwisata, belum yang toko-toko. Jadi ya alhamdulillah ada perhatian langsung ya. Itu sih yang diperlukan masyarakat kita kan. Gitu. Apalagi kalau dari rumah penduduk juga kan, wah itu karena tinggi sekali. Berarti kan ya perabot-perabotan alat elektronik semuanya juga ini rusak ya. Kemudian juga kalau kita lihat nih ada itu, kalau kita bicara soal pariwisata ada videonya juga ya. Ini banyak wisatawan yang kemudian dievakuasi juga karena kondisi banjir. Ini videonya coba kita lihat ya. Nih kemarin Vena liburan ke Bali itu dalam rangka apa nih sama Atala? Merayakan ulang tahun Atala ya? Enggak, jadi aku ada villa di sana. Biasalah, aku cek villa. Ini ikut pasti kan, Fania, apalah. Jadi dipaksa kita sih lebih. Oh, dipaksa. Soalnya kan Mama kan ya kasihan lah cewek sendiri. Terus mau ngecek villa kan perlu ada sosok laki-laki yang aku nyetir sendiri dia. Aku nyetir sendiri tetap juga. Dia bangunnya masih bangun sore. Makasih lama dijatuhin terus ya. Buset. Loh, ini semangat motivasi supaya dia berubah tidurnya. Dia tidurnya pagi. Nggak disebutin ya, ngaku nemenin Mama malam-malam ngambil kunci villa. Ya itu kan makanya malam. Disebutin ya. Kamu tugasnya malam, tugas pagi Mama juga nyetir. Bilang dikit lah Ma, biar masyarakat Indonesia tahu gitu. Apa ada gunanya dikit. Oh iya, pasti berguna. Bukan berguna, pastilah. Menemani Mama. Cuma jamnya lebih pagi lagi. Iya, udah sebutin dulu Ma, aku nemenin itu. Iya, dia nemenin ngambil kunci malam-malam. Itu kenapa harus ada aku gitu? Iya, biasalah ada pergantian yang jaga. Jadi
Aku minta temenin dia malam kan. Oke, Aku kan nginep malamnya di tuh jam berapa? Seminyak jam 10, nginep di Seminyak, Pecatu kan jauh banget, Jauh 2 ya. jam. Saya minta tolong setirin lah. Oh, setirin. Terus dia sakit di Bali, keracunan makanan sampai Kena sekarang. Bali Belly namanya. Ini sakit Bali Belly. ini. Jadi Mana ulang tahun aku Mas kena Vera? mungkin keracunan makanan. Iya. Keracunan makanan. Iya, sama es batu di Bali kan katanya ya bahaya juga sih. Karena aku suka emutin es batu. Oh jadi iya, salah satu mungkin faktor. bukan di kan. Bali, mungkin pas kamu beli itu es Iya. batunya. Nggak, tapi ada beneran Bali Belly itu ada. Bali Belly. Itu lumayan inilah banyak yang kena gitu, Banyak yang turis dan lain-lain gitu. Termasuk kamu ya kemarin ya. Iya. Itu kan kamu kan ulang tahun ya, iya kan? Benar. Ulang Makanya soalnya kamu tahun. lihatnya kan kamu perginya juga sama Aureli ya. Iya. Iya. Kenapa gitu? Soalnya gini, ada Itu penjelasan gimana? kenapa Aurel ikut. Kenapa? Soalnya kan Dia nemenin Fania ngambil ada kunci. juga. Oh, Fania Dan ada. susternya kan nggak bisa ikut, susternya Fania. Apa sih masa jadi suster? Nah, jadi Orangnya marah saling loh. menjaga. Kita Oh, iya, sebagai iya. keluarga itu saling melengkapi, saling menjaga gitu loh, Tante. Oh, jadi emang udah deket udah bestie juga nih sama mama ya? Wah, udah deket Kalau banget. sama Aurel bestie. Galaknya sama. Enggak lah, kita nggak galak, tegas. Oh, tegas, ya. Tegas, disiplin gitu. Kamu tertekan. Berarti kamu cowok sendiri ya? Apa? Kamu Iya, cowok sendiri cowok kan? sendiri. Jadi kan ada mama, ada Fania. Fania, ada Aurel, ada Udah, ada Atala, berempat berempat doang. aja. Berempat. Oh, kamu cowok sendiri, oke ya. Kalau kamu sama keluarganya Aureli deket juga nggak? Lumayan. Bestie juga nggak? Lumayan, belum pernah ketemu sih. Ya Masa? semoga. Iya soalnya kan keluarga itu di beda apa ya? Beda kota. Iya, ada yang di Kalimantan, ada yang di Cirebon Oh, juga. jadi beda-beda gitu. Jadi belum belum kata-kata itu belum sempat ketemu belum lah. sempat ketemu. Mungkin Oke. nanti ada kesempatan ya Om Tante kita bisa atur waktu ya. Ini bisa disuruh-suruh nemenin ambil kunci kok. Hari ini juga ini kalau Atala ulang tahun di bulan Agustus, akhir Agustus kemarin. Hari ini ya Vera ulang Hari tahun. ini Hari Mas ini. Vera ulang tahun. Tapi kita sebelum ke ulang tahun Vera, ke ulang tahun Atala dulu ya. Kok nggak dirayain apa gitu Atala? Kayak nggak meriah gitu ya. Iya. Enggak, pertama dia sakit. Pertama Atala ulang tahun Jangan itu nangis sakit. gitu dong. Sedih banget Ya, sih. terus Kok Mama yang jawab? iya, karena kamu Oh ini ulang tahun lalu meriah banget ya Tahun sama lalu meriah 2023. Iya, Ya meriah. ampun, memori yang indah. Tahun ini nggak ada apa-apa, itu kenapa? Enggak, Atala sakit. Dia pergi ke Bali 5 hari. Pulang itu tanggal 23 Agustus Iya, sehari sakit. sebelum ulang tahun. Jadi gimana orang mau bikin Bener-bener rencana? orang sakit, Kak? Iya, Sakit hati. Enggak. Nggak ada apa-apa. Itu mungkin karena kamu ngeprank mama kamu. Iya. Nggak, karena gini. Nggak, gini, makin kita bertambah umur tuh selebrasi itu nggak terlalu penting. Iya. Tapi Padahal kamu kan pengen. dikasih kado sama mama. Yang penting itu kesehatan keluarga Iya. kita. Iya, iya. Bagaimana kita masih bisa merayakan bersama. Betul. Jadi aku nggak setuju kalau misalkan ada orang di luar sana bilang kok keluarganya nggak peduli ya atau lupa gitu. Nggak Padahal ada aslinya yang nggak ngomong sama gitu. sekali. Nggak sama sekali apa? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali peduli. Enggak ada. Mama beli kado. Aku tuh beli kado. Orangnya belum pulang di Bali. Aku Iya, iya. bilang kapan? Iya kalau ada acara kan nggak bisa gitu. Acara tuh dibuat Dia tuh kalau orangnya ngarep, dia ngarep dibikinin acara. surprise. Kan capek bikin surprise. Kalau orangnya udah ada, aku bikinin. Orangnya di Bali. Bayangin nggak mau bikinin gimana? Kalau anak-anak apa ya? Mungkin anak kedua kayak aku mungkin tahu julukannya anak kedua itu sering dilupakan. Enak Bisa sering dilewati lah. Oh, Oke. Enggak. Jadi ini untuk Feral hari ini ulang tahun ada pesta kejutannya. Ada. Nggak maksudnya Nggak, bukan nggak kejutan. ada. Makin pedih. Lebih ke kita bakal Bukan nyamperin. kejutan. Ya. Jadi Oh. hari ini sekarang Feral tuh di Panti Asuhan Sanggar Senja Bekasi sama Panti Asuhan Solihat. Nah, aku bilang sama timnya Feral kalau aku kesana aku nggak mungkin, aku nyetir sendiri kan. Jadi mendingan ketemu di rumah Sentul. Jadi nanti nih maghrib ketemu. Oke, jadi bukan kayak pesta gimana-gimana keluarga. Bukan. antar Ini keluarga. hanya aku pengen dateng, Feral ulang tahun mau kasih kado juga lah buat dia gitu. Oke. Ini Feral waktu kamu ulang tahun juga nggak posting apa-apa loh. Apa? Ada story sih. Waktu. Ada story doang ya. Mungkin rate-nya tinggi kali ya. Nah, ini nggak gini loh. Nggak kan sekarang kan kita harus mengerti Iya, kondisi. Iya, kondisi, benar. Nanti kan kalau misalkan di update kita lagi ngumpul Iya, apa nggak dipikirnya pas. Tidak sensitif, Iya, sensitif. begitu ya. Jadi Jadi ya ya. itu bukan tidak peduli, tapi Iya. ya pasti di dunia nyatanya tetap beda ada. lah. Iya, Tetap care ada. banget kok. Hadiahnya apa dari? Ada sama kakak. Nih udah sekarang nggak boleh flexing ya. Dia aja Iya, gitu ya. Hadiah dari mama atau dari siapa? Dari kakak. Dari kakak sebenarnya hadiah itu lebih ke yang paling mahal kalau menurut aku. Apa itu? Waktu. Paling mahal itu
masukan dari dia, wejangan. Iya, nasehat. Soalnya kan dia bilang kalau Atala sekarang udah umur 26. Iya. Kayaknya kakak udah nggak perlu ngasih barang atau ngasih sesuatu. Mending kakak ngasih kamu masukan hidup. Dan dalam hati aku, wah itu paling berharga buat aku. Aku yang sedih ya. Nah, tapi ya itulah kan kita makin bertambah umur kayak kado tuh udah nggak ada artinya barang ya. Ade tetap ade lah. Transferan ada tapi ya. Apa? Transferan ada dong dari kakak. Celengan kayaknya. Bercanda. Celengan. Ya. Dan ini ketika akhirnya Veda posting ya. Kayaknya kalau kita lihat dari Instagramnya Veda dari sejak 17 Agustus. Sebelum 17 Agustus tuh kayaknya nggak ada postingan apa-apa. Baru sekarang ada postingan tapi postingannya di Instagram kamu gitu. Ya, di Instagramnya Mas Vero juga ada. Mas Vero juga ada. Dia menunjukkan dia sedang rapat begitu ya. Do what you can with what you have, where you are my son. Mas Vero, always proud of you. Ya. Ini apa sih sebagai ibu menunjukkan foto ini juga di feed kamu tuh apa yang ingin kamu sampaikan? Ya, pertama aku selalu appreciate ya sama semua kinerja anak-anakku, performance anak-anakku. Kayak ini kan bidangnya apa, Mas Vero bidangnya politik, apalagi di yang sekarang ini situasi. Jadi aku appreciate apa yang dia lakukan, dia tetap fokus gitu. Jadi nggak distract sama hal-hal yang menurut aku itulah politik. Politik itu mental. Jadi jangan ke distract sama hal-hal yang sekiranya jadi mengurangi kinerja dan performa dia gitu, baik di komisi maupun di dapil. Alhamdulillah dia yang kasih tuh videonya. Jadi aku tanpa disuruh, aku support sebagai ibu, karena kan kita yang paling tahu ya. Kalau ada pro dan kontra itu biasa, yang paling penting tunjukkan dengan prestasi gitu. Ini sekaligus juga sebagai laporan ya. Ini yang dilakukan oleh Vera sebagai anggota dewan gitu ya. Nah, ini juga kemarin ini kita tunjukin, ini sebenarnya udah lama ya. Ini ketika Atala memparodiin Mas Dewan. Mas Dewan. Kita lihat bukan Dewan ya. Dewan. Kalau nggak nabrak tembok, pokoknya absurd banget deh. Itu dari POV-nya Atala. Komentar netizen ada nggak? Coba kita baca. Bunyinya adalah Atala makin kesini makin kesana ya. Berikutnya ada lagi Mas Dewan versi BPJS. Gitu maksudnya ya karena ngebodor ya. Berikutnya ada lagi, kok tiba-tiba banget jadi Kang Lawak itu. Kamu ada cita-cita juga ingin jadi ini influencer yang komedi gitu? Oh enggak, dulu tuh aku tuh pengen image-nya kan, aku tuh pokoknya panutannya kan kakak aku sendiri ya. Iya. Tapi ternyata pas aku cool tuh kayaknya kurang cocok buat aku gitu loh. Dan ternyata aku jadi diri aku sendiri. Terus dengan bikin konten kayak gitu masyarakat tuh suka, terhibur ya. Iya kan. Dan kalau kita bikin orang ketawa kan pahala nggak sih? Betul Iya. Ya. Pahala itu lebih daripada hadiah dari kakak sendiri. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Berikutnya ini istimewa banget. Kita kedatangan seorang tamu yang kemarin hasil karyanya itu sempat viral karena dia itu spesialisnya membuat kostum Iron Man dan kostum-kostum robot lainnya. Kita sambut Eko Purnomo, Iron Man. Sosok di balik kostum Iron Man, apa namanya nih, Hulkbuster. Hulkbuster. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Mas Eko dengan kostum Iron Man-nya. Ini aku pegang helmnya ya. Di dalamnya ini juga ada listrik-listriknya gitu loh. Ada lampunya tuh nyala ya. Dan ini Mas emang setinggi ini? Iya, setinggi ini. Ini yang versi Hulkbuster setinggi ini. Tapi di dalamnya aslinya nggak setinggi ini kan Mas tingginya? Enggak. Jadi ini ada ganjel di dalam? Ada engrangnya. Ada engrangnya. 40 cm. 40 cm. Ini keluar masuk kostum ini kira-kira berapa lama waktu untuk pakai kostum ini? 1 menit. 1 menit. Dan ini kan bahannya apa sih ini? Ini bahan dasarnya itu Evafoam. Evafoam itu sejenis bahan buat sendal jepit. Oh. Terus untuk finishingnya ini lapis kulit imitasi. Lapis kulit imitasi, terus habis gitu baru yang mengkilat-mengkilat ini pakai apa? Ini kulit imitasi? Kulit imitasi ya. Wow. Yang bahan buat sepatu. Bahan buat sepatu? Iya. Dan ini membuat ini berapa lama? Kalau untuk Hulkbuster ini lebih lama karena
modelnya kan besar, beda sama yang Iron Man yang biasa. Kecil itu ya. Kalau ini biasanya 3 minggu gitu, kalau fokus 3 minggu. 3 minggu. Kalau fokus ya. Kalau fokus 3 minggu, kalau nggak fokus bisa lebih lama ya. Dan ini kan ide awalnya kenapa Mas Eko bikin ini, salah satunya adalah ketika ngamen gitu ya. Iya, ngamen. Waktu ngamen kepikiran kenapa nggak pakai kostum. Dan ini dibikin sendiri kostum robotnya. Bikin sendiri. Mas Eko sendiri adalah lulusan STM jurusan STM otomotif. Otomotif. Ya, tapi emang suka gambar dan lain sebagainya. Ya, suka gambar. Jadi ini masih dipakai juga buat ngamen. Masih. Masih. Masih, tapi bukan ini. Oh, bukan ini. Bukan ini kan sebenarnya sudah punyanya orang. Oh, ini punya orang. Dibeli terus ini saya pinjam buat kesini. Pinjam dulu ya. Pinjam dulu ya. Saya tidak punya kostum yang ready di rumah. Oke, ini buat pesanan kemana? Kalau ini sudah ada yang punya di orang Kediri. Oh, ini untuk orang Kediri. Orang Kediri. Wah, Mas, orang Kediri kostumnya ada di Rumpi. Gitu ya. Nih, Iya. Mas, kalau pas ngamen itu kan katanya orang boleh foto bayar seikhlasnya. Ya seikhlasnya ya, Kak. Bisa berapa lama berdiri untuk nemenin orang foto? Biasanya itu 3 jam, 2 jam, 3 jam lah, maksimal 3 jam. 3 jam. 3 jam ya. Untuk foto ya. Iya, Kurang lebih kira-kira kalau boleh tahu 3 jam orang mau foto bareng Iya. dengan bayaran seikhlasnya. Seikhlasnya. Itu sehari itu bisa berapa bawa pulang ke rumah? Ya kadang kalau dulu kan rame, Kak. Kalau dulu itu rame itu kadang bisa 400 gitu, 3 jam itu 300. Kalau sekarang kadang itu 100 saja sudah alhamdulillah iya, Kak. Oke. Nah, kita lihat ya seperti apa sih ini Mas Eko ini parade dengan menggunakan kostum Iron Man. Kita lihat berikut.